Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan juga yang ada di sini, sama-sama kita berada di Hasanah Jendela Dunia Islam. Alhamdulillah, masya ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita bertemu kembali dan alhamdulillah juga kita bertemu dengan para ibu-ibu nan cantik di sini, ahli surga semuanya, insya Allah. Amin. Sebenarnya gini, Ustaz, orang ini kebanyakan permasalahan keluarga ini banyak yang mengatakan juga tuh awalnya dari mungkin mereka tidak bersama-sama dalam beribadah. Ada quote orang luar negeri kalau nggak salah gitu, a family who prays together stays forever gitu katanya. Katanya gitu ya. Cuma masalahnya sekarang, salah satu contoh lah, sholat aja lah gitu. Paling susah itu ngajak keluarga sholat subuh. Betul. Gitu. Jadi misalnya anak nih dibangunin subuh susah banget. Betul. Udah bangun, bapaknya tidur. Nah ini bingung kan, bagaimana caranya cara membangun anak Untuk sholat subuh ya? Sholat subuh dengan mudah. Ini pemirsa di rumah juga buat ibu-ibu yang ada di sini. Masalah sholat subuh ini bukan masalah yang harus kita sepelekan ya. Kenapa? Karena saya ingin katakan hal yang harus ibu perhatikan ke kebiasaan anak dulu. Pertama, pengalaman saya jadi konselor anak dan remaja itu 2 ciri anak bermasalah. Jadi kalau pengen tahu anak Mas Ari, siapapun di sini, anak saya ini kayak masalah banget nih. Ya masalah yang maksud tentu masalah perilaku ya. Cirinya 2. Yang pertama, bangunnya suka kesiangan. Ya. Yang kedua, lama di kamar mandi. Nah, kalau kita nemuin ada orang punya 2 sifat ini nih, aduh bangunnya selalu kesiangan, itu salah satu indikator hidup yang bermasalah. Kenapa? Karena hidupnya nggak berkah. Karena Rasulullah hanya mendoakan orang yang rajin bangun pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Ya Allah berkahlah umatku di pagi harinya. Itulah kenapa pentingnya, kenapa kebiasaan-kebiasaan baik untuk membuat anak rajin bangun pagi. Nah ini salah satunya, jadi subuh inilah salah satunya patokannya. Nah, jadi kalau pengen anak-anak punya kebiasaan bangun pagi, pertama pastikan beresin waktu malam. Mas Ari kalau habis Isya tahan dulu nonton drama Korea. Enggak. Langsung Bollywood. Gitu. Ternyata udah seleranya berbeda. Udah begeser. Saya nonton drama Korea Utara. Isinya perang doang. Nah, itu kalau kita perhatiin, kalau orang tuanya nggak meneladani pasca Isyanya, pastinya anak sulit. Kenapa? Karena sebenarnya hubungannya bangun pagi dan kebiasaan malam itu penting. Rasulullah membiasakan kalau habis Isya itu nggak ada bicara, nggak ada aktivitas fisik. Karena hanya 2, tafakur dan tadabur. Makanya kalau habis Isya kita nggak nahan diri nih orang tuanya, pengen bangun pagi tapi kita membiasakan kita melek, kita malah bercanda, pasti sulit. Kenapa? Sehebat-hebatnya orang dewasa aja kalau malamnya begadang, pasti sulit tuh bangun pagi. Kan gitu itu orang dewasa ya. Apalagi anak-anak. Nah, berarti pertama, kalau pengen supaya anak rajin bangun pagi, beresin dulu waktu malamnya. Karena itu saya selalu sarankan keluarga muslim manapun lakukan sunnah Rasul, yaitu setiap habis Isya, biasakan untuk mempersiapkan diri untuk tidur. Jadi yang pertama adalah kita tidak ada fisik. Apa yang lakukan? Bawa anak ke kamar masing-masing, temani. Nah, di saat itulah kita bisa melakukan aktivitas tafakur tadabur apa? Pertama, boleh dengerin. Ya, kalau kita sunnahnya Quran gitu. Kalau ada yang masih anak-anak mau senang ya musik mudah-mudahan musik-musik Islami atau nasyid lah ya yang memberikan gairah. Yang kedua adalah bacakan buku. Ya, bacakan buku. Itu dulu yang pertama, ya. Yang kedua, pentingnya kita untuk dialog. 2 hal bikin kesepakatan sama anak. Nah, pertama, nak besok bangunnya mau jam berapa? Kita bilang dulu, besok kamu bangun jam berapa? Jam 12, Pak. Oh, jam 12. Itu bukan bangun pagi. Itu sholat apa kan? Itu namanya sholat zuhur pakai kunut. Zuhur pakai kunut. Baru kali ini. Mungkin. Jadi pastinya bablas. Kalau kita bilang subuh itu 4:30, toleransinya adalah jam 5 lah. 5:30 tuh, Bang. Kalau dia bilang, oke, Pak, aku maunya jam 5. Oke, jam 5. Yang kedua, pertanyaan kedua, kita bikin perjanjian, besok mau dibanguninnya caranya gimana? Aku maunya digendong, aku maunya disiapin misalnya yang bisa orang tua lakukan lah. Misalnya kalau anak saya itu sering misalnya cukup dipijitin bagian telapak kakinya atau kadang-kadang cukup dicipratin air katanya. Cukup dia bilang seperti itu cukup.
Dua hal inilah yang mau kita akhirnya jadikan besoknya sebagai sebuah pelajaran. Ya, dua ini ya. Nah, besok apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus pahami dulu pola jam biologis anak. Anak itu butuh persiapan untuk bangun dengan sehat itu setengah jam. Maka kalau tadi dia bangunnya mintanya jam berapa? Kan jam 5. Berarti jadi setengah 5, tugas orang tua membangunkan anak dari tidur dalam ke tidur dangkal. Jadi misalnya nih, siapa namanya nih? Sini dulu kamu. Aduh, siapa namanya nih? Hah? Andrian. Anaknya Mas Ari ya? Hah? Oh, bukan. Bukan. Ya. Jangan. Okay. Oh, iya. Kelas berapa Abdullah? Abdullah. Adrian. Adrian ya. Pantesan dipanggil iya. Adrian kelas 5. Adrian kan tadi nih untuk membiasakan. Adrian itu paling senang dibanguninnya caranya gimana oleh orang tua? Caranya cipratin air. Cipratin air ya. Air sepadan dulu, seember. Bukan. Biar. Itu menyiram tanaman ya gitu ya. Ya. Kalau ini kan buah, ya, buah hati maksudnya gitu ya. Nah, harus dipahami ketika anak sudah, misalnya saya bawa Adrian dulu sebagai contoh kan dia minta cipratin air ya. Nah, poinnya adalah kalau bangunnya misalnya jam 5, setengah 5 dia kan tidur nih. Tidurnya dia itu kan dari tidur dalam ke tidur dangkal itu bangunnya. Nah, ciri anak itu tidur dalam adalah kalau dia ngorok. Nah, kalau dia tidur matanya melek sambil ngelihat kita itu udah tidur dangkal. Itu bekal pertama. Sulit anak bisa bangun tidur kalau masih tidur dalam. Maka begini, misalnya kalau dia tidur giniin. Nah, bagian yang membuat anak bisa tidur itu pertama ini. Ya, ini kalau pengen anak tidur digini dulu. Nah, Kayak kucing ya? nah ya, sekarang saya tanya, Adrian kalau diginiin rasanya apa? Ntar dulu rasanya apa? Ini sebenarnya, ini bukan saraf geli. Ini saraf untuk mematikan sebagian orang itu adalah saraf ngantuknya. Maka orang kalau nguap itu diginin aja. Nah, gitu ya. Nah, atau yang kedua di bagian ininya. Karena kan ada hadis mengatakan setan itu menggelantung di bagian ininya. Nah, kalau kita sebagai orang tua, biasakan baca taus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini misalnya tidur. Ini saya bukan hipnotis, tidur ya. Tidur dulu, mata merem. Nah, ketika dia merem nih, begini nih. Nih, taus auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya gitu ya. Nah, ntar dia melek nih, kan melek masih ngantuk nggak apa-apa. Udah itu dulu, yang penting dia udah tidur, dangkal. Dia ngeliat kita itu udah namanya tidur dangkal. Karena kita perjanjian tadi jam berapa? Jam 5. Kan dia udah tidur, udah bangun nih. Apa yang berikutnya? Berikutnya adalah memindahkan dia dari tempat yang nyaman ke yang tidak lebih nyaman. Karena untuk mengkondisikan. Jadi kalau misalnya ini tempat tidurnya, ini badan kamu gede, gendongnya susah. Jadi kalau misalnya anak ini bisa, nggak apa-apa tidur. Kalau dia cukup digendong, tidurkan di karpet. Di karpet ini. Nah, karpet inilah yang nanti menjadi alasan dia untuk akhirnya tubuh dia beradaptasi untuk kembali masuk ke zona uncomfortable, zona yang tidak nyaman. Nah, setelah itu pakai pola namanya 7x4. Setiap 7 menit sekali kasih reminder sampai 4 kali. Misalnya ketika dia masih tidur tinggal diginiin. Adrian gitu ya. Sampai dia melek, sebentar lagi bangun loh ya nak. Itu ya. Ini polanya nih. 7 menit lagi Adrian sampai nanti ketika jam 5-nya baru kita bawa jam. Kalau dia anak umur 7 tahun di bawahnya mau liatin. Itu udah jam berapa. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, terus banguninnya kalau dicipratin cukup dicipratin selesai ya. Jadi ketika dia cipratin selesai, nah kalau pola ternyata dia sulit, itulah ada hukum konsekuensi. Oke, kita kan lagi belajar nih, ternyata nggak bangun juga. Oke, kita tinggalin, dia bangun sendiri. Nah, kita disitulah besok pagi kita bilang, nah kamu janjinya bangun jam berapa? Jam 5. Dibangun cara gimana? Dicipratin. Mama sudah lakukan 2 hal tadi. Wajar nggak mama kecewa? Disitulah boleh kita menerapkan hukum konsekuensi. Bukan karena nggak bangun, karena dia melanggar perjanjian. Apa konsekuensi terbaik? Dicabut kesenangannya. Mama nanti aku jam 10 mau main sepeda ya. Nggak boleh. Kok gitu? Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Pikirin dong. Kalau dia bilang, iya aku lupa, kalau aku janji bangun jam sekian dibangun. Nah, berarti besok apa yang kamu lakukan? Itu
pola pendidikan yang ringkasnya dalam Islam itu seperti itu. Ya, Adrian makasih ya. Makasih, Ini Adrian, jadi ya. ngantuk. Wah. Bener. Jangan-jangan belajar. Lami dipijitin mata saya juga ngantuk. Bayangin aja ngiri, aduh enak banget ini. Kayaknya totok aja pulang nih gitu. Iya, iya. Makasih Adrian ya. Oke, Ya, duduk. silakan Adrian. Ya, oke. Waduh, jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ingat ya, jadi perjanjian sama anak dan usahakan habis Isya itu kalau anak masih main kita sliding aja. Jangan di sliding. Main sliding. Bukan. Masih gitu. main. Klak gitu. Ya. Enggak juga jangan, tapi ya. Waduh, banyak sekali pertanyaan akan kita berikan kesempatan untuk yang nanya di sini atau juga mungkin di rumah bisa melalui sosial media. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut ini hanya di Hasanah Jendela Dunia Islam.